dan juga menerbitkan naskah-naskah baru yang sudah dikonsep untuk memisahkan Islam dan Jawa. Kemudian mencangkokkan gaya baru dalam pemikiran Jawa yang dibawa pada suasana segregasi Islam dan Jawa. Jadi kalau hari ini kita sebagai bagian dari aktivis dakwah terus diadu domba dengan masyarakat yang berbudaya Jawa. Jadi kita ini sudah sampai pada goal mereka. Dan itu sudah direncanakan sejak era Belanda. Jadi terus terang saya prihatin gitu ya. Jadi setiap waktu kita ini selalu terlibat dalam konflik yang sebenarnya menguras tenaga kita, tapi manfaatnya mungkin tidak terlalu banyak. Meninggal karena perang antar gereja, gitu ya. Itu akhirnya diakhiri dengan perjanjian Westphalia. Nah pada saat Belanda masuk itu perjanjian damai antara Protestan dan Katolik belum terjadi, sehingga ketika Belanda masuk itu yang pertama kali diwaspadai bukan Kesultanan Muslim, tapi bekas-bekas yang sudah dikatolikan tersebut. Makanya kemudian ketika Belanda masuk, yang pertama kali dilakukan Ambon itu dikristenkan, diprotestankan, yang tadinya Katolik. Minahasa diprotestankan, yang tadinya Katolik. Tetapi karena yang masuk itu perusahaan dagang, maka Nusa Tenggara Timur tidak termasuk yang diprotestankan karena dia tidak punya sumber daya. Karena kalau yang diprotestan Belanda itu kan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Kenapa? Karena kalau sudah berhasil dikristenkan, maka petaninya lebih suka menjual kepada pedagang Belanda daripada kepada pedagang Muslim. Makanya waktu Belanda pertama kali masuk, dia kirimkan pendeta-pendeta itu ke pulau-pulau terpencil penghasil rempah-rempah. Lah nanti dihitung dia bisa membaptis berapa orang. Nah nanti setiap kepala itu dihargai oleh VOC. Ukuran tuangnya itu namanya buah tuman. Ya kita tidak tahu ukuran tuman itu berapa gulden, tapi ada imbalannya. Kalau setiap jiwa-jiwa ada imbalannya. Nah Nusa Tenggara Timur itu waktu itu menjadi pusat Katolik sampai 1940. Nah nanti ada satu hal yang menarik ketika kemudian Katolik Nusa Tenggara Timur itu secara persentase nasional itu menurun karena Jawa mengalami peningkatan pesat pada tahun 1990 hitungannya ini. Nah ini nanti akan kita lihat satu-satu sebabnya apa, gitu ya. Kemudian Kalimantan juga mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Nanti dapat kita lihat. Angka-angkanya dari mana? Yang dari sini, Pak. Saya kok enak kalau berdiri ya. Jadi sebetulnya kalau setelah saya baca literatur dan juga dari berbagai sumber yang ada, sebetulnya ketika Belanda menjajah Indonesia dan menjalankan misi Kristennya, ya, kristenisasi yang didukung oleh negara pasca perang Diponegoro, itu penduduk Jawa yang berpindah ke agama Kristen itu hanya kurang dari 1%, tidak banyak. Mereka itu yang berpindah rata-rata elit. Kalau Katolik itu adalah elit guru karena kan Belanda menjalankan politik etis, membuka sekolah-sekolah rakyat, kemudian oleh Belanda, oleh misi Kristen, pembukaan sekolah rakyat itu disambut dengan mendirikan sekolah guru. Maka berdirilah sekolah guru College Savarius oleh Van Lith di Muntilai. Nah, dalam catatan Karel Steinbring, semua murid yang masuk ke sekolah guru tersebut ketika masuk mereka semuanya Muslim. Usia 13 tahun mereka masuk lulus sekolah rakyat, ya, semuanya Muslim. Tetapi ketika lulus 100% jadi Katolik. Karena bisa dibayangkan anak usia 13 tahun berhadapan dididik oleh para frater Jesuit. Jesuit itu sayap intelektualnya Katolik, ya, yang kelasnya itu doktor atau profesor. Sekuat apa pemikiran anak 13 tahun berhadapan dengan para pemikir, sehingga semuanya bisa. Bahkan seorang yang menjadi uskup pertama Indonesia namanya Sugiyo Pranoto, ya, itu anak cucu seorang kiai,
namanya Kiai Supo, ya, dari Yogyakarta. Waktu itu karena dia niatnya tinggi di sekolahnya, dia didatangi utusan dari Kolese Saverius. Di Kolese Saverius itu dia tidak menerima murid yang datang, tapi guru-gurunya itu mencari murid terbaik dari sekolah-sekolah yang ada, bersepeda keliling Jawa. Sampai kalau kita tahu nama filosof yang dikenal, diakui oleh seluruh Indonesia, kepakaran berfilsafat, yaitu Romo Diyarkoro, yang sekarang namanya diabadikan menjadi Sekolah Tinggi Teologi dan Filsafat Diyarkoro, itu berasal dari daerah saya, Purworejo. Kecamatan Kaligesing. Kecamatan Kaligesing itu sampai sekarang pun termasuk wilayah yang dianggap pelosok di Purworejo. Jadi bagaimana seorang utusan Vanlit dari Muntilan bisa mencium ada anak jenius di Kaligesing? Jadi ini yang harus kita perhatikan, itu di sini. Nah, dari situlah nanti kemudian mulailah anak-anak Jawa ini dididik oleh guru-guru yang beragama Kristen dan Katolik. Memang pada saat sekolah mereka tidak masuk Kristen atau Katolik. Sebagai contoh begini, pada masa Sadra, sebelum Vanlit, ketika sekolah-sekolah regional dibuka, ketika jumlah penduduk Kristen di Jawa itu baru 6.000 orang, anak yang sekolah di sekolah Kristen itu sudah 35.000 orang. Ini yang namanya nanti kalau di dalam konsep penginjilan namanya konsep pra-penginjilan. Penginjilan langsung terbukti tidak efektif, kata Vanlit. Penginjilan langsung datangi orang, dikasih bantuan, kemudian masuk Kristen itu hanya menghasilkan kekristenan yang munafik. Karena apa? Kalau bantuannya selesai, yang hilang juga. Akhirnya mereka mulai seperti itu, yaitu dengan cara pra-penginjilan, memberikan sekolah guru, mendidik anak-anak untuk apa? Untuk dididik di sekolah Kristen. Dan ini penelitian. Ada seorang misionaris asal Inggris namanya Frank Snow. Frank Snow ini berkarya di Indonesia antara tahun 1958 sampai 1971. Dalam penelitian dia, 80% orang yang pindah ke agama Kristen atau Katolik, mereka pernah sekolah di sekolah Kristen. Jadi walaupun pada saat sekolah itu mereka belum, tapi bisa dibayangkan orang itu kan kadang-kadang di dalam perjalanan hidupnya mengalami benturan spiritual. Nah, ketika dia mengalami benturan spiritual, apalagi dia kekecewaan terhadap tokoh agama, maka ketika kemudian dia berpikir tentang apa agama lain yang menjadi alternatifnya, tentu dia akan berlabuh ke agama yang sudah dikenalnya, yaitu agama para guru-guru yang mendidiknya di sekolah-sekolah tersebut. Daerah-daerah basis yang dulu pernah ada sejarah perkebunan Belanda di antara Ungaran sampai Boyolali ini dulu kebun kopi. Makanya kalau di Boyolali itu ada desa Kopen, itu dulu desa tempat pengolahan kopinya. Karena dulu Belanda kaya itu dari hasil kopi di Indonesia, dari hasil kopi di Indonesia. Jadi dia perang di Diponegoro, meskipun tenang tapi hampir bangkrut, tanam paksa, nanam kopi sama karet, itu akhirnya keuntungannya berlipat. Nah kemudian, jadi gitu ya, basis secara kultural sudah disiapkan, meskipun jumlahnya masih sedikit. Panennya kapan? Panennya ketika antara santri dengan abangan konflik di bidang politik. Tahun 48 antara santri dengan PKI, ya, di Madiun PKI-nya yang menang, santri banyak terbantai. Tahun 65 konflik lagi, gantian PKI-nya yang kalah. Dan mohon maaf, memang dalam sejarahnya saya sudah wawancara ke banyak pihak, banyak terjadi pengejaran terhadap orang-orang PKI. Nah dari sinilah kemudian gereja yang sudah mempunyai pengaruh kulturalnya, pengaruh lewat anak-anak didiknya memainkan peran. Sehingga pada saat itu kemudian baru Kristen itu mendapatkan basis pengikut pedesaan itu pasca 65. Coba cek desa-desa yang ada di lereng
Merapi Merbabu ini. Sejak kapan sih mereka Kristen? Belum lama. Itu sebabnya ada satu potensi dakwah yang kita bisa pegang. Ini kesimpulannya Pak Kunto Wijoyo di dalam buku Muslim Tanpa Masjid. Ada satu kalimat unik dari beliau. Kekristenan orang Jawa itu lebih dikarenakan konflik politik. Jadi mereka terpaksa karena konflik politik, gitu ya. Tetapi mereka sebetulnya tidak punya kerelaan spiritual. Coba diceklah yang tadi di tempatnya Mbah Sapar ya. Itu kan teman-teman saya ke gereja itu juga masih hafal Al-Fatihah. Tinggal lihat bagaimana. Kalau kita lihat sebagai potensi dakwah, jangan ganggu mereka, tetapi tumbuhkan potensi Al-Fatihah yang masih mereka hafal itu. Kadang-kadang di situ. Nah makanya di sini saya coba pegang peta Jawa Barat ini sedikit yang dari Islam 24%. Ini yang dibaptis oleh Katolik antara 1975 sampai 1980 sebanyak 275.000 orang. Ya, di Jakarta, Jawa Barat 24% asalnya dari Islam. Tidak sebesar Jawa Tengah karena memang Jakarta Jawa Barat itu basis Masyumi, bukan basis PKI. Nah, nanti yang cukup banyak masuk selain yang Islam itu adalah dari Buddha dan Konghucu. Kenapa? Karena pada saat Orde Baru Pak Harto ini kan melarang segala hal yang berbau Cina, termasuk larangan agama Konghucu. Orang Konghucu disuruh milih 5 agama yang ada. Nah, dalam catatan Chris Hartono, saya punya buku menarik judulnya Tionghoa dan Kekristenan. Rata-rata anaknya orang Tionghoa yang Konghucu ini sekolahnya di sekolah Kristen. Makanya ketika kemudian dilarang Konghucu ini, mereka masuknya ke Kristen. Kemudian Buddha ini juga banyak dari kalangan etnis Tionghoa. Nah di Jawa Tengah, Jawa Timur ini karena basis PKI ya, itu yang terbanyak yang beralih itu dari Islam 53,9% dari Islam. Ini baru data Katolik. Kalau data Protestan ya kita agak susah karena tiap gereja punya datanya sendiri-sendiri. Sumatera juga seperti itu, 13,9%. Yang tertinggi itu dari animisme. Karena apa? Ketika saya ngobrol dengan teman yang dari Sumatera itu, sebetulnya orang Batak itu dulu Kristennya sedikit pada masa Belanda. Yang paling banyak itu mereka penganut Parmalem. Parmalem itu kalau di Jawa kayak kejawen, ya, Jawen. Jadi bukan itu. Nah ketika kemudian akhirnya pemberontakan PKI meletus dan mereka kalah, misionaris itu mainkan isu kalau kamu ingin selamat kamu masuk Kristen. Jadi sebetulnya Batak sampai sekarang bahkan itu Parmalem sebetulnya secara ajaran lebih dominan. Orang lebih banyak yang dominan Parmalem secara kultural saja daripada Kristen ataupun Katolik. Demikian juga yang terjadi di Toraja. 2 minggu yang lalu seorang teman alumni UNAR yang sekarang ditugaskan di Toraja juga seperti itu. Di sana itu Mas Arif katanya gerejanya dibagi 2, gereja Kristen dan gereja lokal, gereja tradisional. Gereja tradisional itu yang penting seminggu sekali misa, tetapi ritualnya dan sebagainya masih ritual masyarakat setempat. Jadi kalau kematian itu yang orang kaya itu mayatnya ditaruh di gua, tidak dimakamkan. Ada ritual yang mengarah mayat yang sudah meninggal, tengkoraknya disuruh jalan pakai magic, itu masih jalan. Dan itu mereka gereja tidak berani melarang, karena kalau mereka dilarang itu mereka akan keluar dari gereja. Jadi poinnya adalah krisis 1965 itu adalah poin dari situ, dan saya berpegang pada pendapatnya Pak Kunto bahwa mereka itu pindah karena masalah politik, tetapi belum kerelaan secara spiritual. Ini kalau yang catatan Protestan ini
salah satu ciri khas dari tulisan misionaris itu mesti bombastis, ya. Everyday List dalam buku Indonesian Travel dia mengatakan mengapa dua orang datang kepada Kristus. Ini antara tahun 1960 sampai 1971. Ini peningkatan dengan anggota jemaat, ada yang meningkat 220%, ada yang meningkat 30% dan sebagainya. Faktornya apa, kata Everyday List? Yang pertama, karena persaingan antara PKI dengan NU dan Masyumi ini kan sudah berjalan sangat panjang, ya kan? Jadi kalau dalam disertasinya Pak Bambang Ratnowo itu, orang PKI itu kalau ngajak orang NU, negaranya nggak bakalan maju dan bingung NU. Loh, kenapa? Karena orang NU iso nundungo, mulanya jenenge NU nada hudan, posisi ya itu. Orang NU nanti bilang lagi, orang mungkin negara dibimbing PKI ya mesti usah ngerti aturan. Mungkin kan Islamnya menggiren, Islam berarti wis rabi leren. Jadi dia baca syahadat hanya untuk keperluan menikah. Oleh itu saling dan itu konflik di bawah udah. Makanya ketika kemudian PKI kalah, ini kan kalau saya tanya kepada tokoh-tokoh yang saat itu dari dua belah pihak itu kayak merasa terancam. Yang Islam itu merasa terancam karena sudah mendengar kabar orang-orang PKI sudah menyiapkan lubang-lubang pembantaian yang akan menculik tokoh-tokoh itu. Di satu sisi orang PKI juga tadi ketika kalah dia juga down secara mental, sehingga ada semacam balas dendam psikologis sampai kepada kadang-kadang membunuh. Makanya yang terjadi di yang saya dengar di Juntel, Mas Ibrahim pernah cerita ya, pasca G30 SPKI itu kan kemudian desanya didatangi seorang yang berpakaian tentara, ya kan? Kemudian dia bilang, kalau kamu pengen selamat nggak dihijau ya kamu harus masuk Kristen. Nah ini yang sebenarnya apa penyebab mereka masuk Kristen? Yang pertama adalah reaction faktor atau reaksi yang berlebihan dari kelompok Islam terhadap orang-orang PKI. Di daerah-daerah seperti Jawa Timur yang memang sudah sering terjadi konflik agraria, gitu ya, begitu ngerti PKI kalah, yang santri gantian ngejar PKI. Kemudian yang kedua itu protection factor. Orang-orang PKI ini kemudian gereja itu pintar, dia bermain di dua kaki ya. Kalau kita lihat dari sejarah pengejaran terhadap orang-orang PKI sebelumnya, laskar gereja juga ikut. Bahkan orang yang dekat dengan Soeharto di bidang militer itu tokoh Jesuit, Pater Beck, yang murid-muridnya itu nanti tergabung dalam CSIS yang menjadi think tanknya Orde Baru awal. Pak Harto ini kan baik terhadap Islam pasca 1986 setelah beliau naik haji, tapi sebelumnya kan keras, apalagi ketika militer masih dipimpin oleh Rodani. Protection factor ini bisa dilakukan kenapa? Karena ketika kemudian Pak Harto memodernisasi negara, itu kan dia membutuhkan alumni perguruan tinggi dalam jumlah yang besar. Nah waktu itu jumlah orang yang terdidik dalam pendidikan modern antara orang Kristen dengan orang Islam jomplang. Orang Kristen sangat banyak, sehingga kalau kata Abdul Aziz Tabak dalam bukunya Islam dan Negara di era Orde Baru, pada antara tahun 1967 sampai 1986 itu terjadi overpopulasi birokrat dan militer Kristen untuk menolak bahasa Melayu. Jadi dia lebih memilih menggunakan bahasa Jawa. Betul ya Pak Ege? Kenapa tidak memilih menggunakan bahasa Melayu? Karena saat itu bahasa Melayu itu adalah bahasa yang sangat dekat dengan Islam. Pak Nazir, salah satu Perdana Menteri di Indonesia, pernah menyatakan dalam setiap 10 kosakata bahasa Melayu, maka 6 diantaranya pasti terpengaruh oleh bahasa Arab. Kemudian sisanya itu sudah diisi substansinya dengan Islam. Jadi bahasa yang sebelumnya berasal dari bahasa Sanskerta, tetapi sebagiannya sudah diisi dengan substansi yang berasal dari Islam. Nah, di situ kita bisa melihat gitu ya.
Jadi mereka berusaha untuk mengembangkan aspek kebudayaan tertentu yang bisa memungkinkan kegiatan misi yang mereka laksanakan itu bisa dijalankan dalam masyarakat. Nah, di Jawa, hal yang semacam itu juga berlangsung. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang dikenal sebagai nativisasi. Nativisasi itu sendiri apa? Sebelum kita membicarakan lebih lanjut tentang pengertian nativisasi, mungkin saya ingin menyampaikan beberapa persoalan terlebih dahulu sebagai sebuah pengantar. Ada beberapa pendapat yang sempat saya kutip gitu ya, dari beberapa buku yang berusaha untuk menggambarkan bahwa Islam yang ada di Indonesia saat ini itu tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Misalnya ada seorang pemikir dari Barat yang menyatakan bahwa Islam itu sebenarnya hanya seperti lapisan kulit luar saja. Jadi misalnya kita melihat kayu yang dipelitur gitu ya, maka Islam itu adalah peliturnya. Dan kalau dibuka peliturnya, maka yang kelihatan di dalamnya adalah ajaran yang berasal dari proses Indianisasi. Jadi yang ada di balik pelitur itu ya Hindu dan Buddha. Jadi mereka berusaha untuk menggiring opini itu agar kemudian bisa merasuk, dikenali oleh masyarakat Jawa sedemikian rupa. Jadi dengan cara itu maka mereka nanti bisa masuk. Kemudian ada satu pendapat yang berasal dari Pak Karno gitu ya. Dia pernah menulis dalam salah satu buku, yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Jadi ketika beliau saat itu menggali Pancasila, maka beliau juga menyatakan Pancasila itu sumbernya itu bukan berasal dari Islam, tetapi berasal dari masa yang jauh. Jadi dari masa yang jauh, bahkan sebelum Islam. Jadi saya gali sampai zaman Hindu dan pra-Hindu. Masyarakat Indonesia boleh saya gambarkan dengan saf-safan. Saf ini di atas saf itu, di atas saf itu lagi. Saya melihat bermacam-macam saf. Saf pra-Hindu yang pada waktu itu telah bangsa yang berkultur dan bercita-cita. Berkultur sudah, beragama sudah. Hanya agamanya lain dengan agama sekarang. Bercita-cita sudah dan seterusnya. Jadi ada 4 saf di sana. Jadi digambarkan ada saf pra-Hindu, saf Hindu, saf Islam, saf imperialis, menembus zaman Islam, menembus zaman Hindu, masuk ke zaman pra-Hindu. Jadi artinya Pancasila itu berasal, jadi dianggap gitu ya, jadi bersumber dari kebudayaan kita dari masa lampau bahkan sebelum era Hindu. Padahal kita memahami betul bahwa istilah-istilah yang ada dalam Pancasila itu tidak mungkin tidak, itu pasti berasal dari konsep Islam. Misalnya memadukan antara konsep adab dengan adil, itu tidak mungkin berasal dari konsep yang lain, karena keadilan itu adalah bagian dari adab itu sendiri. Demikian juga hikmah dan seterusnya. Jadi kalau kita bicarakan tentang konsep adab itu, maka setidaknya ada beberapa anasir yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah anasir yang berkaitan dengan akhlak. Kemudian yang kedua, anasir yang berkaitan dengan amaliyah yang terbaik. Kemudian yang ketiga adalah anasir yang berkaitan dengan keadilan. Keempat, anasir yang berkaitan dengan ilmu. Dan yang kelima, anasir yang berkaitan dengan hikmah. Di situ kata kunci Pancasila itu jelas tersusun dari konsep adab. Dan tidak lain, itu pasti berasal dari konsep Islam. Kemudian ada beberapa kalangan misionaris. Jadi pada masa Belanda, mereka pernah menganjurkan kepada pemerintah Hindia Belanda, terutama pasca terjadi Perang Diponegoro yang berlangsung antara tahun 1825 sampai tahun 1830. Jadi mereka memberikan anjuran kepada pemerintah Hindia Belanda yang saat itu sedang menjalankan politik kulturstelsel. Mereka juga perlu pegawai-pegawai yang bisa memahami budaya Jawa. Karena itu, maka dari kalangan misionaris, dari kalangan lembaga Bibel Belanda, itu kemudian mengusulkan kepada pemerintah agar dibentuk satu lembaga bahasa Jawa. Dan melalui lembaga itulah kegiatan kristenisasi itu kemudian dilaksanakan. Jadi ini adalah titik tekan yang akan kita bahas dalam kesempatan yang memahami kebudayaan Jawa.
Karena mereka paham betul sebelumnya Islam itu merupakan ancaman bagi kestabilan pendudukan mereka di Jawa secara khusus dan di Indonesia secara umum gitu ya. Karena itu maka melihat potensi ini, jadi lembaga Bibel Belanda, lembaga Zending dari Belanda itu kemudian mengusulkan untuk membuat lembaga bahasa Jawa. Jadi ini adalah bagian dari strategi yang menurut Van Renswyck itu adalah strategi memangkas Islam. Karena mereka merasa, jadi untuk menundukkan Islam yang ada di Jawa itu rasanya sulit sekali. Bahkan di antara misionaris itu ada yang kemudian mengungkapkan, jadi usaha untuk mengkristenkan masyarakat Jawa itu seperti mencakar muka sendiri. Itu saking sulitnya. Jadi yang sakit itu diri sendiri gitu ya. Jadi ibaratnya pengen nembak orang, yang sakit hati dirinya sendiri gitu. Jadi ini adalah strategi untuk memangkas Islam. Apa saja yang mereka lakukan untuk menjinakkan Islam ini? Jadi mereka berusaha untuk melakukan segregasi antara Islam dengan kebudayaan setempat. Dan hari ini kita bukan hanya menyaksikan itu di Jawa, di tanah Sunda juga terjadi. Kita misalnya bisa melihat dalam proyek Yusuf 2000 misalnya. Jadi itu adalah usaha yang dilakukan untuk memurtadkan orang Sunda. Jadi orang-orang Kristen ini menganggap bahwa diri mereka itu adalah seperti Yusuf. Yusuf itu orang asing yang masuk ke Mesir, tapi kemudian bisa menjadi penguasa kita. Dan Yusuf 2000 itu juga merupakan program untuk menyiapkan pemimpin mereka. Jadi kalau kita melihat dari rencana itu, maka setidaknya pemimpin yang akan memimpin Indonesia itu nanti 50%, 50%, ya jadi 50% Muslim, 50% mereka. Apakah hari ini hal itu sudah terjadi? Saya tidak tahu. Panjenengan yang akan menganalisa. Selain itu, saya kira Bu Dewi dan seterusnya dulu juga kita sempat gitu ya mempelajari tentang gerakan transformasi Indonesia yang dimulai tahun 2020. 2005, goalnya 2020 Indonesia mayoritas Kristen. Jadi goalnya itu 2020 kemarin. Kita tidak tahu sampai hari ini analisa kita terhadap gerakan itu seperti apa. Dan di antara gerakan itu juga mengolah aspek ini, aspek nativisasi ini. Karena itu ini perlu juga untuk menjadi perhatian serius bagi kita. Cara mereka untuk melakukan hal itu bagaimana? Dengan mengangkat kebudayaan lama. Kebudayaan ini adalah kebudayaan yang di dalamnya jauh dari nilai-nilai Islam, kemudian diangkat sedemikian rupa. Bahkan mereka juga menerbitkan naskah-naskah tertentu. Jadi naskah-naskah ini adalah naskah-naskah yang berasal dari era kuno, dihidupkan kembali. Untuk apa mereka melakukan itu? Jadi mereka melakukan itu untuk mengaburkan pemahaman masyarakat Jawa terhadap Islam. Jadi mereka berusaha untuk mengaburkan pemahaman masyarakat Jawa terhadap Islam. Jadi mereka berusaha untuk memisahkan Islam dengan Jawa. Apa yang mereka lakukan? Jadi mempromosikan kebiasaan lama sebelum Islam agar menjadi cara pandang baru yang dicangkokkan ke dalam pemikiran masyarakat Jawa. Menelaah, mengkaji, mereproduksi, menerbitkan naskah-naskah kuno dari era Indianisasi yang terpengaruh dengan paham dari India, maksudnya Hindu dan Buddha, dan juga menerbitkan naskah-naskah baru yang sudah dikonsep untuk memisahkan Islam dan Jawa. Kemudian mencangkokkan gaya baru dalam pemikiran Jawa yang dibawa pada suasana segregasi Islam dan Jawa. Jadi kalau hari ini kita sebagai bagian dari aktivis dakwah terus diadu domba dengan masyarakat yang berbudaya Jawa. Jadi kita ini sudah sampai pada goal mereka. Dan itu sudah direncanakan sejak era Belanda. Jadi terus terang saya prihatin gitu ya. Jadi setiap waktu kita ini selalu terlibat dalam konflik yang sebenarnya menguras tenaga kita, tapi manfaatnya mungkin tidak terlalu banyak. Justru kita dijauhkan dari umat kita, ya tentang wayang, tentang apapun itu yang sudah kita alami sebelumnya. Jadi ini yang mereka kerjakan. Dan kita bisa mengaca pada ungkapan dari salah seorang misionaris dan sekaligus orientalis yang bernama Seller Peyang. Dia mengatakan, di setiap negara yang kami masuki, kami gali tanahnya untuk membongkar peradaban-peradaban sebelum Islam. Tujuan kami bukan untuk mengembalikan umat Islam pada akidah-akidah sebelum Islam, bukan.
Tapi cukup bagi kami membuat mereka terombang-ambing antara memilih Islam atau peradaban lama tersebut. Dan itu bukan hanya berlangsung di Indonesia. Kita juga bisa melihat Mesir itu dibandingkan. Jadi kalau kita melihat Mesir itu yang lebih terkenal itu piramidanya dibandingkan Musanya. Kalau melihat Indonesia mungkin yang lebih terkenal Balinya atau mungkin Borobudurnya gitu ya dalam kasus kemarin. Jadi ini yang mereka kerjakan. Maka akibatnya gitu ya, hari ini terjadi pengaburan identitas Jawa sebagai Muslim. Padahal kalau kita melihat ungkapan-ungkapan yang berkembang di Jawa, jadi misalnya ungkapan Wong Jawa ilang Jawa nih, itu yang dimaksud itu adalah orang Jawa yang kehilangan Islam. Tapi hari ini kalimat itu ditujukan kepada kita semua. Jadi kalau panjenengan itu berislam, maka Anda ke arah Pakistan. Anda bukan orang Jawa. Ada istilah yang seringkali digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menyebut mereka yang kemudian keluar dari ajaran Islam. Dan hari ini istilah ini sudah tidak familiar di telinga kita. Jadi dulu kalau ada orang yang keluar dari Islam, mereka disebut sebagai kemlondo karena mereka mengikuti gaya-gaya Belanda. Atau mereka disebut sebagai wong keluen karena biasanya mereka keluar dari agama itu karena ya kelaparan gitu. Karena lapar mata, lapar hati, lapar iman. Kemudian hari ini juga kita lihat, jadi munculnya klaim agama asli. Kemudian kita, kalau panjenengan menyaksikan media massa media sosial yang selalu diakses oleh putra putri kita, di sana banyak yang berbicara tentang kebudayaan dan apa ya. Jadi isu ini ternyata sebagian itu sudah dipegang oleh mereka. Jadi misalnya gitu ya, ada isu terkait dengan wayang kemarin. Saya mengamati di beberapa grup. Jadi termasuk diantaranya adalah grup Kawruh Jawa. Saat ini yang mengarus utamakan, jadi usaha untuk melakukan segregasi dari Islam itu mereka. Jadi selalu mereka angkat isu itu. Ini loh. Jadi misalnya kemarin, ya termasuk persoalan jilbab. Jadi ada ibu-ibu itu melanggar lalu lintas. Maka kemudian fotonya ditampilkan, kemudian setelah itu diberi caption tertentu. Oh ini loh umat Islam itu seperti ini gitu ya. Siapa yang bermain di situ? Mereka.